Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Amin. Ya, satu orang ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran IPA hari ini, silahkan kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Nah, silahkan Nabil dipimpin doa untuk teman-temannya. Mulai kegiatan pada pagi hari ini, doa mulai. Nah, oke. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, kita bertemu dengan Bu Ulfi lagi. Kita lanjutkan pembelajaran IPA-nya di bab pesawat sederhana dan pengungkit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Apa itu pretest? Pretest adalah tes awal untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum melakukan proses pembelajaran ini nanti. Nah, pretestnya dalam bentuk Google Form, linknya sudah Bu Ulfi kirim di grup, silahkan dikeluarkan HP-nya, yuk. Oke, dikeluarkan HP-nya, diakses linknya, bisa menggunakan WiFi yang ada di sini ya. Passwordnya semangat 45, kecil semua tanpa spasi. Ya, tanpa spasi, semangat 45, kecil semua tanpa spasi. Ya, yang pretest tulisannya link pretest. Oke? Nah. Sudah? Nah, silakan. Sudah belum bisa? Sandi salah untuk kamera. Semangat 45 kecil semua tanpa spasi. Ada yang sudah bisa? Sudah. 45-nya angka. Kamera. Ya, yang kamera. Sudah? Silakan dikerjakan, dikasih nama lengkap, terus nomor absenmu berapa? Dikerjakan ada 10 soal pilihan ganda. Dikerjakan sebaik mungkin dengan mandiri. Waktunya kurang lebih 10 menit. Kalau lebih cepat ya bisa. Nanti kita lanjutkan. Ya. Sudah? Belum. Sudah, Nang? Nah, silakan kalau sudah dikirim. Ini ada yang sudah selesai, langsung dikirim. Sudah, Mbak? Belum bisa? Gimana? Kamera ini loh, Mbak. Oh, nah bukan sajaku sejuk. Nah, itu. Semangat 45 kecil semua. Ya, yang atas ya. Sudah? Bisa? Belum? Nah, coba dikerjakan. Ini ada yang sudah selesai. Kelompok sini sudah.
Nah, itu. Kasih nama, nomor absen sudah? Sudah, oke. Ya, dikirim. Langsung kalau sudah dikirim. Nah, ya. Sudah bisa. Nah, ya. Klik, coba. Kok nggak bisa diklik? Nggak bisa. Sudah terkirim gitu kok, Mbak. Ini sudah. Kamu sudah selesai? Ini sudah kirim. Sudah kok. Ini sudah tulisannya. Belum ya? Nah. Bisa ya, Mbak? Internetmu. Betul yang kamera tadi sudah. Nggak usah ada apa-apa. Nah, sudah selesai? Ayo. Sudah banyak yang selesai? Ulfi tunggu. Iya. Apa? Ulang lagi. Oh, nggak apa-apa, nanti biasanya sudah kesimpan. Sudah. Tapi sudah klik kirim tadi? Belum. Oh. Karena belum kesimpan. Oh, jawabannya belum. Oke, sebentar. Ya. Nah, sebentar. Nih, tunggu. Nah, itu bisa. Nah, tadi masih ingat jawabannya? Nah, langsung di. Sudah? Tambah ini sudah? Mau ini sudah? 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 Ya, sudah. Saya tinggal tunggu ini. Satu tadi ada yang trouble. Yang sudah silakan dimasukkan HP-nya, dimatikan lagi WiFi-nya supaya jaringan yang lain tidak terganggu. Nanti disediakan di atas meja 2 HP saja buat praktikum virtual lab-nya. Silahkan boleh punya siapa. Nah, pilih 2 HP untuk satu kelompok. Sudah selesai, Mbak? Nah, sudah. Sudah selesai tesnya. Kita lanjutkan. Nah, pembelajaran. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pesawat sederhana. Ada yang masih ingat pesawat sederhana itu apa? Apa? Ada yang tahu? Alat untuk yang keras? Nah, alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, ada beberapa jenis. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari pesawat sederhana? Apa saja? Tuas ya, terus apa nah? Apa lagi? Gunting, linggis. Apa lagi? Pisau. Kateng bat, apa lagi? Apa? Juga jungkit, terus tangga. Nah, betul. Jadi itu semua adalah contoh-contoh dari pesawat sederhana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengungkit lebih dalam. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari bagaimana sih konsep pengungkit jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan kita. Nah, jadi kompetensi dasar hari ini yaitu
menjelaskan konsep pesawat sederhana, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian nanti diskusi. Jadi kalian mendefinisikan pesawat sederhana dengan benar dan tepat, menggunakan pesawat sederhana dengan mandiri. Jadi nanti kalian akan praktek menggunakan virtual lab. Nah, kalian bisa menganalisis bagian-bagian tuas dan fungsinya dengan benar dan tepat. Kemudian kalian mampu menentukan jarak yang tepat untuk mengangkat batu yang berat. Kemudian kalian dapat menghitung keuntungan menggunakan pesawat sederhana, khususnya tuas golongan pertama dengan mandiri. Nah, ini Bu Ulfi punya LKPD, bahan ajarnya sudah diterima semua ya. Nah, ini untuk LKPD-nya, satu kelompok satu, silakan. Nah, silakan dibuka. Nah, halaman kedua berarti ya. Ya. Yang LKPD. Yang LKPD ini. Nah, yang itu bahan ajar. Oke, yang LKPD silakan ada artikel. Ada artikel, judulnya apa? Nah, tanah longsor yang terjadi di Malang dan Batu. Silahkan dibaca dulu. Kelihatan? Nah, silahkan dibaca dulu. Dicermati baik-baik artikel yang ada di situ. Sudah selesai? Ya, sebaliknya masih ada yang halaman kedua. Nah, masih ada sedikit. Sudah? Nah, kalau sudah kita lanjut berikutnya. Nah, artikel tadi membahas apa? Tanah longsor yang di mana? Malang dan di Batu. Kemudian permasalahannya apa? Jadi di situ kan ada banyak batu-batu yang jatuh, menutupi jalan, bahkan mengenai rumah dan lain sebagainya. Nah, jika Pak Tono adalah salah satu korban yang ada di tanah longsor itu, nah Pak Tono ingin memindahkan sebuah batu besar dengan sebuah tongkat kayu. Bagaimanakah jarak yang tepat antara batu tumpuan dan Pak Tono yang paling sedikit membutuhkan gaya atau yang paling ringan? Jelaskan alasannya. Jadi karena itu terjadi tanah longsor, jalannya tertutup, aksesnya tertutup, tidak ada alat berat. Dan batu-batu itu dipindahkan secara manual. Nah, supaya Pak Tono itu tidak berat kerjanya, harus seperti apa? Nah, dari masalah di atas, apakah yang bisa kalian lakukan? Maka buatlah satu pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, silakan yang bisa merumuskan masalahnya siapa? Ya.
Siapa yang bisa merumuskan masalahnya? Kelompok berapa? Ya, Jarak batu dengan titik tumpu pada tongkat faktoran jauh atau dekat. Jadi pertanyaannya betul sekali. Jarak antara titik tumpu dengan batu itu harusnya jauh atau dekat. Nah, betul sekali rumusan masalahnya. Lanjut, sekarang kita merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Dugaan sementara. Jadi kalian mengira dulu. Jawabannya apa? Kalau pertanyaannya tadi, ada batu, ada tongkat, terus ada titik tumpunya. Harusnya jarak antara batu dengan titik tumpunya itu dekat atau jauh supaya ringan? Dekat. Nah, yang lain? Sana? Belakang? Dekat. Ada yang punya pendapat lain, Bu? Kalau menurut saya kok yang jauh. Ada tidak? Nggak ada? Oke. Nah, nanti kita akan buktikan jawaban kalian. Benar tidak sih? Kalau yang betul jawabannya itu yang dekat. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita akan praktikum menggunakan virtual lab. Nah, apa itu virtual lab? Virtual lab itu kalian bisa eksperimen atau praktikum tanpa harus menggunakan alat-alat bahan yang ada di lab. Nah, kalau kalian misalkan ini nanti ada tongkat, ada kayu, kan tidak mungkin kalian gotong batu besar, terus kalian nyoba satu persatu. Oh, ini jaraknya segini, tak gotong, ternyata kok berat. Kan tidak usah seperti itu. Nah, kita pakai virtual lab. Nah, silahkan dikeluarkan HP-nya tadi satu kelompok 2 HP. Nah, oke, linknya sudah Bu Ulfi kirim di grup. Ya. Ya, yang bawah Pol, link yang paling bawah, yang pet simulation. Nah, silahkan dibuka LKPD-nya halaman 5. LKPD halaman 5, di situ ada langkah kerja. Ya, silahkan linknya sudah Bu Ulfi kasihkan, silahkan kalian melakukan praktikum sesuai dengan urutan yang ada di situ. Bisa, Mbak? Oh, sudah? Oke. Nah, diklik tengahnya, yaitu tanda play. Nah, diklik. Nah, nanti silahkan kalian mencoba sesuai langkah kerja yang ada di situ. Kalau sudah belum loading ya, ditunggu dulu. Kalau sudah tampil ada jungkat-jungkitnya, sudah ada yang tampil jungkat-jungkitnya? Sudah, ya. Klik yang balance lab, yang tengah, balance lab. Klik. Nah, sudah kelihatan jungkat-jungkitnya? Belum loading ya, sudah. Dibesarkan bisa enggak? Nggak bisa. Sudah? Nah, ini yang tengah balance live. Nah, diklik 2 kali. Lihat yang atas, Mbak. Yang ada tadi back. Klik lagi. Ya, yang bawah klik lagi. Yang play tengah itu loh. Sebentar. Kok keluarnya gitu ya? Loh, kok enggak ada? Nah, ya tadi kayak gitu kan? Nah, ya. Keluarnya ada playnya. Ada playnya yang tengah. Coba yang lain, HP yang lain. Ya, coba yang lain. Ya, yang diklik yang tengah, yang diklik 2 kali, balance live. Balance lab. Nah, itu diklik. Balance lab. Ya. Nah. Sudah, kita tunggu teman-temannya dulu. Sudah.
Nah, kalau yang sudah silahkan kerjakan langkah kerja berikutnya. Kalau sudah ada jungkat-jungkitnya silahkan dimasukkan. Yang sini, yang lengan kanan, yang kanannya Bulfi, ya, yang kanan sini, silakan diasumsikan sebagai lengan beban. Dikasih beban berapa? Langkah nomor 6. Dikasih beban 10 kilo. Nah, kasih yang sini, yang kanannya Bu Ulfi, kasih beban 10 kilo. Kanannya Bu Ulfi. Ya, kanannya Bu Ulfi, ya. Ini kanannya Bu Ulfi sebagai lengan beban, kasih beban 10 kilo. Sudah? Jangan dimainkan dulu ya. Atau dijungkitkan maksudnya. Sudah? Ya, 10 kilo. Di jaraknya berapa di situ? Keterangannya? Di jarak 2 meter. Jangan salah loh. Jarak 2 meter. Diklik lagi. Nah, ditaruh 2 meter. Nah. Sudah? Sudah? Belakang sudah? Oke. Ini belum? Sudah? Sudah dikasih beban 10 kilo? Iya, iya 2 meter. Diklik yang rules. Nah, dikasih yang rules. Ada penggarisnya. Jadi nanti kalian diklik rules. Biar ada penggarisnya. Nah, iki sudah. Oh ya sudah. Diklik rules. Nanti ada penggarisnya. Kalian bisa tahu, oh ini 2 meter, ini 1 meter. Nah, ini dibuat gini, dibuat landscape cah. Ini bisa jadi lebih jelas gambarnya. Nah, dibuat landscape gini, diputar layarnya, diginikan, bisa enggak? Diputar otomatis. Bisa. Nah, itu lebih jelas kalau dibuat landscape, diputar otomatis mbak layarnya, layar HP-nya. Nah, itu cetok kan. Nah, kelihatan. Sudah? Kalau sudah. Nah, sudah dikasih beban 10 kilo, jarak 2 meter. Lanjut kita yang ke-7. Memberikan beban 20 kg pada jarak 2 meter untuk lengan kiri dan diibaratkan lengan kuasa. Yang kirinya Bu Ulfi, ini kasih beban 20 kilo, jarak 2 meter. Biarkan seimbang dulu. Sudah? Nah, kalau sudah diklik play yang ini. Yang bawah ini loh, Cah. Nah, nanti tumpuannya itu seperti yang tong itu akan hilang, terus nanti bisa menjungkit. Nah, nanti dia menjungkitnya arahnya kemana dan seperti apa. Nggak ada yang 20 kilo, masa? Ini salah. Balance live ini loh Mbak Cahayu. Nah, kan ada. Kamu salah tadi yang intro. Sudah bisa dijungkitkan? Nah, silahkan dibuka halaman 7. Nah, ada data pengamatan. Untuk yang lengan kuasa, oke, yang lengan kuasa tadi yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan apa yang kiri? Ayo, tadi coba dibuka tadi halaman 7, halaman 6. Yang jadi lengan kuasa yang mana? Kiri. Nah, berarti yang sini yang kiri. Nah, yang kiri ini dia dibuat sama 2 meter. Yang divariasikan apa? Lengan bebannya. Mulai 2 meter, 1,75, 1,5 meter, 1 meter, kemudian 0,5 meter. Silahkan digeser-geser. Sebelum digeser, diseimbangkan dulu. Diseimbangkan, terus digeser, baru di play. Paham? Nah, silahkan dikerjakan. Dilihat, jungkit-jungkitnya bagaimana? Lebih mudah yang mana? Dicoba-coba.
Gini kan nggak bisa, Mbak? Ya, nggak bisa, nggak apa-apa, ya wis nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Ya, ini nah gini loh Mbak, dijungkitkanku. Nah, di play. Nah, terus digeser-geser. Ini berapa? 0,75. Yang mana? Yang sini yang kan. Diganti lagi. Nah, diseimbangkan. Terus ditaruh nah di sini 1,75. Terus dijungkitkan kembali. Nah, terus lanjut. Seterusnya. Coba diperhatikan gerakan dari jungkat-jungkitnya. Lebih mudah yang mana, lebih cepat yang mana supaya si beban itu naik. Nah, sudah. Nah, ngono caranya main, Mbak. Nah, betul. Itu 2. Nah, itu 2. Ini ganti, diseimbangkan lagi. Terus diganti yang sini jadi 10 kilo lagi ditaruh di 1,75. Gimana sih, Mbak? Ini loh bebannya. Nah, bebannya dikasih ke tadi gimana? Nah, ditempelkan situ. Nah, 1,75. Nah, dijungkitkan lagi. Nah, coba dibandingkan. Dibandingkan antara yang tadi 2 meter, kemudian 1,75 meter, 1,5 meter, itu gerakannya bagaimana? Lebih cepat yang mana? Kalau kalian merasa ragu, silahkan boleh diulangi. Ini sudah selesai berarti. Nah, berarti kalau kamu perhatikan tadi lebih gampang yang mana jungkitnya? 2,5. Yang 0,5 dibandingkan yang oke. Ditulis di keuntungan mekanis. Jadi keuntungan mekanis yang bawah itu kan ada hitungan. Silahkan dituliskan keuntungan mekanisnya, rumusnya. Nah, ditaruh langsung di LKPD-nya. Langsung nomor 1 KM-nya berapa? Nah, kalau rumusnya kalau ada yang lupa ada di bahan ajarnya. Tadi kemarin rumusnya apa? KM sama dengan L per. Nah, silakan dihitung. Nah, belakang pol ini loh rumusnya. Nah, ini loh KM sama dengan LK per LB. 1. Ya. 2. Ya sama dengan. Ya lanjut. 2, 3, 4 dan bawahnya juga nggak apa-apa. Kalian sudah pernah pakai virtual lab seperti ini, Cah? Belum? Pertama kali? Gimana rasanya? Kalian baru tahu kan, oh ternyata kok HP saya kok bisa buat belajar, buat praktek. Nah, nanti di situ ada banyak sekali percobaan. Silakan nanti kalau sudah di rumah atau pas gabut nganggur dibuka. Ada banyak percobaan. Misalkan kalian di bab apa, ada nama-nama babnya. Misalkan kalian pelajarannya apa? Selain pesawat sederhana, misalkan gaya, percepatan dan lain sebagainya. Di situ ada praktek-prakteknya semua. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah, ditulis di sini loh Mbak, hitungannya di sini, jawabannya di sini. Ini loh hitungannya, KM sama dengan nomor 1. Nah, seperti contohnya kemarin. Nah, yang jawabannya nanti taruh sini ya Mbak. Ini 1, misalkan ya ini 0,2. Nah, ya. Nah, ditulis dulu rumusnya. KM sama dengan 1 dulu. 1 ya.
Nah, KM sama dengan ditulis rumusnya, terus caranya. Sudah? Nah ini sudah selesai. Sudah rapi. Nah, ditaruh di data pengamatannya. Keuntungan mekanisnya berapa? Ya. Ini jawab. Coba dilihat tadi. Analisis datanya. Pada percobaan pertama, bagaimanakah gerakan jungkan-jungkitnya? Yang pertama, berarti yang di sini 2, kanannya 2, kirinya juga 2. Gerakannya gimana? Lebih lambat atau lebih cepat? Kalau lupa, boleh dicoba lagi. Nah, coba bandingkan yang 0,5. Yang sininya yang 0. Oh, sini, Mbak. Nah, diseimbangkan dulu, seimbang dulu. Nah, diseimbangkan dulu. Nah, 0,5 sudah ya, coba dijungkitkan. Nah, tepat yang 0,5. Berarti percobaan pertama yang 2 meter, bagaimanakah gerakan jungkat-jungkitnya? Nah, silakan ditulis di situ. Nah, seperti itu. Ditaruh di situ, Mbak? Ya, ditaruh di sini. Ditaruh di sini loh. KM sama dengan ini tinggal jawabannya 1 berapa. Itu hanya di situ. Nah, nggak usah dihapus, tinggal ditulis aja bawahnya. Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Betul ya. Lanjut. Ki berapa? 1,1 ya ditulis di sini 1,1. Lanjut ya, di sini tinggal nulis tok 1, berarti kan gini. Nah, jawabannya ditulis di sini. Nah, wes dilanjutkan nomor 3 aja sampai nomor 5. Sudah selesai? Ya, belakangnya coba dijawab. Nah, nomor 1. Tadi percobaan pertama yang kanan kirinya sama-sama 2 meter. Gerakannya cepat atau lambat jungkite? Kalau lupa silakan dilihat lagi percobaannya tadi. Coba bandingkan yang sini tadi kan 2 meter yang pertama. Yang terakhir berapa? 0,5. Ya kan? Iki loh. Yang ini 0,5. Nah, coba dibandingkan. Jungkitnya lebih cepat yang mana? Yang 2 atau 0,5 atau gimana? Coba dicoba lagi. Lebih cepat yang mana? Yang percobaan pertama itu bagaimana? Dia lambat atau cepat gerakan jungkitnya? Sudah? Yang nomor 1 bagaimana? Lebih apa? Rada lambat ya, silahkan ditulis. Silahkan ditulis dengan bahasanya sendiri. Sudah? Kalau sudah belakangnya Mbak dijawab. Nah, percobaan pertama tadi jungkitnya kan tadi yang 2 sama 2 meter sama 2 meter. Jungkitnya bagaimana? Cepat atau lambat dibandingkan yang lainnya? Coba dilihat lagi kalau lupa. Sudah? Lanjut sampai bawah. Mengapa gerakan jungkit pada percobaan pertama dan kelima sangat berbeda? Bedanya apa? Kok bisa? Kira-kira karena apa? Karena bebannya dibesar-besar. Nah, ditulis aja. Kenapa? Oh, sudah tahu kok ditulis. Karena apa? Nah, ditulis. Lanjut 1, 2, 3 sampai. Sudah? Ayo dijawab. Iya. Yang nomor 1 jawabannya bagaimana? Ya, baliknya. Enggak, baliknya yang ini loh. Nah, ini diisi juga analisis datanya.
Nah, pada percobaan pertama tadi, pada saat lengan beban dan lengan puasanya itu sama-sama 2 meter. Nah, gerakan jungkat-jungkitnya itu bagaimana? Lebih apa? Lebih cepat apa lebih lambat? Kalau lupa bisa dicek lagi. Dicek lagi. Nah, tadi coba dibandingkan antara percobaan yang pertama terus yang kelima. Nah, pertanyaan yang kedua itu percobaan yang kelima. Yang di sini 2 meter, yang sini 0,5 meter. Nah, coba lebih cepat yang mana, lebih lambat yang mana? Sudah? Ya, nomor 3, karena jungkat-jungkit. Silahkan pakai kata-kata sendiri. Silahkan dijawab pakai kata-kata sendiri, analisis datanya. Silahkan berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Berarti data pengamatannya sudah ya? Sudah diisi semua? Data pengamatan? Tabelnya sudah? Sudah. Oke. Analisis data ini. Ya, silahkan sampai nomor berapa? Ayo Mbak dijawab. Lebih? Nomor 3, silahkan diisi. Kira-kira karena apa? Kenapa kok menurutmu? Ya, nggak apa-apa, ditulis saja. Silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya, lanjut. Karena, terus nomor 4, jelaskan hubungan gerakan jungkat-jungkit dengan keuntungan mekanis yang sudah kalian hitung. Kira-kira bagaimana? Ini loh, lihat ini. Ininya semakin ke sini semakin besar apa semakin kecil? Semakin. Kalau padahal gerakannya yang 1 sama yang 5 itu cepat mana? Cepat mana? Jungkat-jungkitnya paling cepat yang mana? 1 apa 5? Iya mau, ini kan sudah mau jawab. Yang cepat, yang paling cepat yang mana? Yang 5, ya. Berarti hubungannya apa? Semakin besar. Semakin. Nah, silakan ditulis sendiri pakai kuota. Semakin besar keuntungan mekanis, Nah, semakin cepat gerakan. Nah, gerakan apanya? Gerakan jungkat-jungkitnya. Silahkan dituliskan di situ. Nah, mana yang paling cepat yang mana? Sudah selesai? Ya, nomor 1 dijawab. Ya, sudah. Nomor 3 sudah. Lanjut nomor 4. Jelaskan hubungan gerakan jungkat-jungkit dengan keuntungan mekanis yang sudah kalian. Nah, keuntungan mekanisnya dari sini sampai sini semakin apa? Banyak. Ya, semakin besar, semakin banyak. Terus gerakannya tadi bagaimana? Semakin ke sini, semakin lambat. silakan ditulis hubungannya apa? Berarti semakin apa? Semakin apa? Yuk. Ini nomor 4 tadi seperti yang kelompok belakangmu. Coba dilihat keuntungan mekanisnya. Oke. Dari sini ke sini semakin besar. Ini loh angka keuntungan mekanisnya. Kemudian gerakannya dari atas sampai ke bawah ini semakin apa? Semakin cepat atau semakin lambat? Coba pertanyaan yang pertama. Nomor 1 itu semakin semakin lambat. Oke, silahkan dituliskan di sini. Berarti semakin besar keuntungan mekanis, maka semakin apa dituliskan. Ya, gerakan jungkat-jungkitnya dengan keuntungan mekanisnya. Ini dari sini ke sini semakin
tinggi oke. Semakin besar, enggak ada tinggi di sini. Semakin besar angkanya. Nah, padahal gerakan dari 1 sampai ke 5 semakin cepat atau semakin lambat? Semakin. Iki mau jawabanmu bagaimana? Semakin. Nah, ditulis di sini. Berarti semakin besar keuntungan mekanis, semakin. Nah, silahkan dituliskan sendiri. Sudah selesai? Pertanyaan nomor 5, nomor 6 jangan lupa dijawab. Ya, semakin cepat tidak apa-apa. Semakin cepat gerakan. Nah, ngompat. Gerakan apa? Nah. Gerakan? Nah, begitu. Lanjut nomor 5. Hubungan. Nah, hubungan percobaan tadi dengan permasalahan Pak Tono. Sama tidak? Sama tidak? Permasalahan Pak Tono tadi yang mau ngangkat apa batu dengan jungkat-jungkitnya tadi? Sama? Sama. Persamaannya apa? Silahkan kalian tuliskan di situ. Ada apanya tadi? Ada bebannya. Bebannya itu apa tadi? Nah, silakan dituliskan di situ. Nah, sama persamaannya apa? Ada bebannya, bebannya apa? Kemudian ada apa lagi selain ada beban? Ada titik. Nah, terus ada apa lagi? Nah, lengan kuasanya siapa di situ? Lengan kuasanya siapa? Nah, Pak Tononya, kan yang ngangkat Pak Tono. Nah, silakan itu yang analisis datanya. Sudah? Yang keenam sudah? Yang keenam. Gimana menurutmu? Yang keenam, letak batu yang harus di manakah letak batu harus diletakkan yang paling tepat dekat dengan titik tumpu atau jauh dengan titik tumpu? Nah, ya silahkan, alasannya apa? Kalian hubungkan dengan jungkat-jungkit tadi. Kan jungkat-jungkitnya tadi percobaan pertama itu kan paling jauh. Itu gerakannya gimana? Cepat atau lambat? Terus, yang kelima, percobaan yang kelima itu kan paling dekat. Cepat apa lambat gerakannya? Silahkan dituliskan sendiri. Nah, kalau tidak yakin bisa dicoba lagi. Ya, nomor 1 itu cepat atau lambat dibandingkan nomor 5. Coba, dicoba lagi. Yang digeser-geser yang sini loh. Yang sini. Yang digeser-geser yang sini, bukan yang sini. Yang sini dari 2 ke 1,75 kemudian seterusnya. Kan yang sini. Sudah? Terus yang belakang ditarik kesimpulannya. Berarti batu Pak Tono harus diletakkan lebih dekat atau lebih jauh dari titik tumpu. Silahkan ditulis di kesimpulannya. Nah, coba ini. Yang pertama.
Nah, cepat. Ini lebih. Coba dilihat lagi gerakannya. Yang di ubah-ubah yang sini loh. Yang kanan. Dari 2 meter 1,75, 1,5, kemudian 0,5. Gerakannya paling cepat yang mana? Coba. Nah. Yang sini 20 ya. Yang sini 20 apa? Yang sini 20 apa 10? Yang sini 10, yang sini 20. Ya, yang sini 10. Betul. Terus Yang sini yang 20. sini 20, yang ini 10. Yuk. Taruh. Ya, wes dijungkitkan. 2. Taruh 2, yang sini taruh 2. Ya, wes. Dijungkitkan. Nah, coba ini digeser ke 0,5. Diseimbangkan lagi. Nah, ini yang digeser yang ini, bukan yang ini. Nah, itu yang digeser. 0,5. Nah, wes. Nah, cepat mana? Lupa, diulang lagi. Cepat mana? Nah, iya. Berarti jawabannya betul apa salah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita bisa lanjut presentasi. Sudah? Ya, Ini tadi percobaan yang keberapa ini? Kelima. Nah, ya berarti yang kelima dia lebih. Nah, ini betul salah berarti kamu? Salah. Sudah? Kesimpulan sudah? Kesimpulan sudah diisi semua? Nah, silakan kita mempresentasikan hasil praktikummu. Sebentar. Silakan yang mau maju. Kelompok 1. Nah, silakan. Maju semua. Kesimpulannya berarti batu Pak Tono diletakkan jauh atau dekat dengan titik tumpu? Nah, gitu. Yuk, maju semua. Jejer. Ini loh. Keuntungan mekanisnya nomor 1 berapa? Terus ini jawaban yang 1 sampai 6. Jawabannya saja. Sama kesimpulan. Ya. Didengarkan dulu kelompok 1. Silahkan dibaca kelompok 1. Sebentar. Nah, Hasil pengamatan jarak lengan dulu. Nah, dari kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum. Ya. Terus lanjut. Nah, Ya, ini nomor 1 dulu. hasil pengamatan nomor jarak lengan kuasa dan jarak lengan beban. Nomor 1 2M, jarak lengan beban 2M. Keuntungan mekanisnya adalah 1. Nomor 2 jarak lengan beban 2, jarak lengan kuasa 2, jarak lengan beban 1,75 meter. Keuntungan mekanisnya adalah 0,2. Jarak lengan kuasa nomor 3 adalah 2, jarak lengan bebannya 1,5. Keuntungan mekanisnya adalah 1,3. Jarak lengan kuasa nomor 4 2, jarak lengan beban 1.
Keuntungan mekanisnya adalah 2. Jarak lengan kuasa nomor 5 adalah 2, jarak lengan beban 0,5. Keuntungan mekanisnya adalah 4. Sama ini. Nggak usah, lanjut jaraknya. Ya, lanjut data. Yang pertama, Berdasarkan data pengamatan kelompok 1, pada percobaan pertama, bagaimanakah gerakan dari jungkat-jungkitnya? Bareng ini, Bu. ya nggak usah satu-satu. Gerakan jungkat-jungkit pada 20 kilo lebih cepat daripada 10 kilo. Nomor 2, pada percobaan kelima, bagaimanakah gerakan dari jungkat-jungkitnya? Gerakan jungkat-jungkit 10 kilo lebih cepat daripada 20 kilo. Nomor 3, mengapa gerakan jungkat-jungkit pada percobaan pertama dan kelima sangat berbeda? Jelaskan alasannya. Karena memiliki jarak lengan beban yang berbeda. Nomor 4, jelaskan hubungan gerakan jungkat-jungkit dengan keuntungan mekanis yang sudah kalian hitung. Semakin besar keuntungan mekanis, semakin cepat gerakan jungkat-jungkitnya. Nomor 5, hubungan percobaan kalian tadi dengan permasalahan yang dialami Pak Tono. Sama, karena ada bebannya dan titik tumpuan. 6, di manakah letak beban batu harus diletakkan yang paling tepat, dekat jauh dengan titik tumpu? Jelaskan alasannya. Dekat dengan titik tumpu, karena jungkat-jungkitnya lebih cepat. Kesimpulannya adalah, jadi semakin cepat gerak jungkat-jungkitnya, maka akan semakin besar keuntungan mekanisnya. Terima kasih. Untuk kelompok 1. Jangan dulu. Oke, udah ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang berbeda tidak jawabannya? Coba. Kamu yang berbeda apa? Kenapa nggak ditanyakan? Ditanyakan aja. Tanya. Kelompok berapa ini? 3. Kalau yang tanya nanti dapat nilai tambah. Yuk coba kelompok 3. Satu kelompok dapat nilai nanti. Coba ditanyakan. Kan kamu tadi ada yang beda. Bedanya apa? Ada yang berbeda dari kelompok 1 tadi jawabannya? Sama? Sama atau beda? Ya. Ya, coba. Tidak apa-apa ditanyakan. Kamu mau bertanya atau memberikan saran? Boleh dua-duanya. Memberikan saran, ya. Oke. Gimana kesimpulannya? Bagaimana? Ketika titik tumpu jauh, batu tidak akan terangkat dan batu penyangga pun akan patah. Oh ya, sarannya seperti itu. Ada yang lain kesimpulannya? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Sudah? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah memberikan sarannya. Jadi kesimpulan kalau menurut kelompok 3, ketika titik tumpu jauh dari batu, maksudnya jauh batu. Kurang kata batu. Kurang kata dari berarti. Ketika titik tumpu jauh dari batu, tidak akan terangkat dan penyangga pun akan patah. Nah, betul atau salah pernyataan ini? Betul. Kita bandingkan dengan kesimpulannya ini. Tadi bagaimana Mbak kesimpulannya? Semakin cepat gerak jungkat-jungkitnya, maka akan semakin besar keuntungan mekanisnya. Nah, aslinya dua-duanya betul. Nah, sudah silakan duduk. Nah. Nah. Sudah selesai. Nah, kalian sudah selesai melakukan praktikum hari ini. Nah, dari praktikum hari ini, dari pembelajaran hari ini, kalian dapat menyimpulkan apa, Cah?
Nah, kesimpulannya apa dari proses pembelajaranmu hari ini? Kamu tahu apa? Gerak jungkat-jungkit. Terus, kamu jadi tahu apa? Berat mempengaruhi kecepatan. Ya, berat mempengaruhi kecepatan. Ada lagi? Pesawat sederhana? Ya, pesawat sederhana mempermudah kegiatan sehari-hari. Ya, betul semua kesimpulan yang kalian sampaikan. Kemudian dari serangkaian kegiatan hari ini kita dapat merefleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu apa yang harus kita perbaiki berikutnya. Kesalahan-kesalahan apa yang kalian lakukan hari ini dalam praktikum? Ada yang bisa merefleksikan kegiatan praktikum hari ini? Kira-kira besok kalau saya praktikum lagi itu saya harus bagaimana? Besok kalau pembelajaran IPA lagi itu saya harus bagaimana? Ada yang berani membuat refleksi praktikum hari ini? Ya, oke. Dari kelompok berapa, Mbak? 4. Bagaimana refleksi hari ini? Harus paham materinya. Nah, kita harus paham materinya dulu, baru kita melakukan eksperimen atau praktikum. Nah, betul sekali. Nah, sudah selesai rangkaian praktikum hari ini dan pembelajarannya. Kita lanjut post-test. Nah, post-test itu tes akhir pembelajaran. Silahkan dikeluarkan lagi HP-nya, link yang post-test. Link post-test. Nah, sama seperti tadi, kasih nama, nomor absen, kemudian langsung dikirim. Ya, link post-test. Ya, yang bawah, yang link post-test. Nah, dikerjakan sendiri, mandiri. Kalau sudah silakan langsung bisa dikirim. Sudah, Mbak? Sudah, belakang sudah, sini? Sudah, banyak yang sudah. Sudah? Sudah. Kalau sudah bisa langsung dikirim. Sudah selesai? Kalau sudah langsung dikirim, sudah? Sudah semua? Sudah. Sudah ya. Sudah selesai pembelajaran hari ini, kita lanjutkan minggu depan di bab pesawat sederhana pada tubuh manusia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Mengakhiri kegiatan pagi hari ini, berdoa. Doa
Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan melanjutkan pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh kembali ke kelas. Ini kalian itunya ditaruh sini aja dulu. Ya, ininya loh. Ditaruh sini dulu. Ya, silakan kalian istirahat dulu. Bu Ulfi sudah sampaikan ke Bu Samini, kalian istirahat dulu, ya. Terima kasih, balik ke kelas dulu.